AI sekarang ada di mana-mana. Dan jujur aja deh, ini semua tuh rasanya agak bikin bingung kan? Kalau Anda merasa begitu, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba bedah buku Co-Intelligence dari Ethan Mollick buat ngasih panduan praktis gimana caranya kita navigasi di dunia baru yang serba AI ini. Yuk kita mulai. Nah, kutipan dari Mollick ini benar-benar kena banget ke inti masalahnya. 3 malam tanpa tidur, itu bukan karena Anda lagi begadang belajar coding atau pakai aplikasi baru ya, tapi ini lebih ke momen wow yang bikin kaget saat Anda akhirnya sadar kalau fondasi dunia kita ini lagi bergeser tepat di bawah kaki kita. Dan loh, perasaan ini tuh bukan cuma buat para ahli aja. Ini adalah momen saat kita semua sadar kita lagi berinteraksi dengan sesuatu yang sama sekali baru, sesuatu yang terasa asing. Dan ini bakal mengubah dunia kita secara fundamental, dari cara kita kerja sampai cara kita belajar dan berpikir. Gini, penting banget buat kita paham ya, AI itu bukan sekedar aplikasi baru di HP Anda. Ini adalah apa yang disebut teknologi serbaguna atau GPT. Coba bayangin deh, listrik, mesin uap, atau internet. Itu kan teknologi dasar yang nggak cuma menciptakan satu industri baru, tapi mengubah semua industri. Nah, AI itu ada di level yang sama, dan dampaknya bisa jadi jauh lebih besar lagi. Dan ini angka-angka di balik perubahan itu. Studi-studi awal nunjukin peningkatan produktivitas dari AI itu antara 20–80%. Coba bandingin ya tenaga uap yang benar-benar mengubah dunia, di puncaknya itu cuma ngasih peningkatan 22%. Skala perubahannya ini benar-benar luar biasa. Oke, jadi apa sih sebenarnya makhluk asing yang lagi kita hadapin ini? Untuk bisa paham, kita perlu bongkar sedikit misteri di balik teknologinya, model bahasa besar atau yang sering kita sebut LLM. Cara paling gampangnya buat ngertiin ini tuh gini, anggap aja LLM itu versi super canggih dari fitur autocomplete di HP Anda. AI itu nggak berpikir kayak kita. Dia itu cuma memprediksi secara statistik kata apa ya yang paling mungkin muncul berikutnya, berdasarkan miliaran contoh yang udah pernah dia baca. Nah, di bukunya ada analogi yang keren banget, koki magang. Bayangin AI itu kayak koki yang belajar dari jutaan resep. Awalnya dapurnya berantakan banget. Terus lewat proses trial and error yang masif, dia mulai belajar resep mana yang enak, dan pelan-pelan dia menata dapurnya biar ngerti hubungan antar rasa, atau dalam kasus ini kata-kata, sampai akhirnya dia bisa menciptakan sesuatu yang nyambung dan masuk akal. Proses belajar ini menciptakan sesuatu yang disebut batas kemampuan yang bergerigi. Maksudnya gini, kemampuan AI itu nggak rata. Sesuatu yang gampang banget buat manusia bisa jadi susah banget buat AI. Sebaliknya, hal yang buat kita kelihatan super kompleks bisa dia selesaikan dalam sekejap. Oke, kita tes yuk. Saya punya 2 teka-teki ini. Coba tebak, mana yang bisa dipecahkan sama AI super canggih sekelas GPT-4? Oke, di satu sisi kita punya pertanyaan simple banget soal langkah selanjutnya di permainan tic-tac-toe. Di sisi lain, ada tugas yang kayaknya jauh lebih ribet. Bikin kode untuk seluruh halaman web biar bisa main tic-tac-toe. Menurut Anda, yang mana yang bisa dia kerjakan? Dan jawabannya, anehnya AI ini gagal total jawab teka-teki tic-tac-toe yang gampang itu. Tapi, dia malah bisa bikin kode halaman web lengkap dalam hitungan detik. Nah, inilah yang dimaksud batas kemampuan yang bergerigi. Kemampuannya itu aneh banget dan seringkali nggak sesuai sama intuisi kita. Oke, sekarang kita udah tahu AI itu apa. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita pastiin makhluk asing ini bekerja buat kepentingan kita, bukan malah merugikan kita? Nah, ini tantangannya, namanya penyelarasan. Ada contoh ekstrim buat ngebantu kita paham masalah ini. Namanya pemaksimal klip kertas. Bayangin ya, ada AI yang tujuannya cuma satu, bikin klip kertas sebanyak-banyaknya. Kalau dipikirin pakai logikanya yang ekstrim, bisa jadi dia mikir cara paling efisien adalah mengubah seluruh planet ini, termasuk kita semua, jadi klip kertas. Ini nunjukin betapa pentingnya menyelaraskan tujuan AI dengan nilai-nilai kita sebagai manusia. Nah, intinya gini, kita nggak perlu nunggu skenario kiamat klip kertas itu kejadian. Tantangan penyelarasan itu udah ada di depan mata kita sekarang. Mulai dari potensi misinformasi sampai jailbreak, di mana orang ngakalin AI buat ngelewatin filter keamanannya. Ini semua masalah nyata yang harus kita hadapi hari ini. Oke, cukup soal yang serem-serem. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih memberdayakan. Ethan Mollick nawarin 4 aturan praktis biar kita semua bisa hidup dan kerja bareng AI. Anggap aja ini Kickstarter kit Anda. Aturan pertama, coba deh pakai AI buat apa aja. Tujuannya bukan cuma biar kerjaan cepat selesai, tapi buat eksperimen.
Suruh AI nulis email, bikinin resep masakan, rencanain liburan. Cuma dengan terus-terusan ngetes dia, Anda bakal mulai bisa memetakan batas kemampuan yang bergerigi itu untuk kebutuhan Anda sendiri. Aturan kedua, Anda harus jadi mandornya. Ingat ya, AI itu mesin prediksi, bukan sumber kebenaran. Dia bisa dan sering berhalusinasi alias ngarang-ngarang fakta. Nah, pemikiran kritis Andalah jaring pengamannya. Cek lagi faktanya. Jangan pernah telan mentah-mentah apa kata dia. Aturan nomor 3. Ini mungkin kedengarannya aneh, tapi ampuh banget. Kasih AI sebuah peran. Jadi jangan cuma nanya, tapi bilang, Anda adalah seorang pakar marketing. Tulis 3 slogan buat produk kopi baru. Atau, bertindaklah sebagai penulis komedi dan kasih saya 5 ide lawakan. Memberi dia persona bakal ningkatin kualitas hasilnya secara drastis. Dan yang terakhir, aturan keempat, ini yang paling penting buat masa depan kita. Anggaplah versi AI yang Anda pakai hari ini adalah versi paling primitif dan paling jelek yang akan pernah Anda temui seumur hidup Anda. Nah, aturan keempat tadi itu langsung nyambung ke masa depan. Biar kita paham sepenting apa aturan itu, kita cuma perlu lihat seberapa cepat semuanya berubah. Dan gambar ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Coba lihat 2 gambar ini. Keduanya dibuat dari perintah yang sama, seekor berang-berang pakai topi. Yang satu dari tahun 2022, satunya lagi dari 2023. Perbedaan kualitasnya cuma dalam 1 tahun, itu udah gila banget. Ini bikin aturan keempat tadi jadi kerasa nyata banget kan? Jadi, kita benar-benar harus ubah cara pandang kita. Ini bukan titik akhir, ini adalah hari pertama dari sebuah era yang baru. Alat-alat yang kita anggap canggih banget hari ini, nanti bakal kelihatan kuno dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau teknologi yang sekarang aja udah secanggih ini adalah versi terburuk yang akan pernah kita gunakan, coba bayangin apa yang akan datang setelah ini. Masa depan sedang ditulis sekarang, dan dengan memahami aturannya, kita semua bisa ikut memegang penanya.